Saya rindu sebagaimana kita telah mengalami akan doa puasa Daniel di dalam bulan Januari ini. Ya, saya tidak akan menyampaikan di dalam hal doa, tetapi saya rindu untuk kita bersama-sama membuka di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Pagi ini saya ingin untuk kita bersama-sama melihat akan kehidupan daripada Daniel. Melihat akan kehidupan daripada Daniel yang saya boleh katakan dia hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan hikmat, bijaksana. Dia mengalami akan kesuksesan di dalam hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Tentunya setiap daripada kita merindukan untuk sama seperti Daniel. Amin saudara. Di dalam tema kita tahun ini yaitu Together Glorious. Di dalam tema yang sungguh indah, di mana kita bersama-sama ada sesuatu kegemilangan, ada sesuatu kemuliaan Tuhan, ada sesuatu kesuksesan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak mau untuk hidup sukses dan mau untuk memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Biarlah ini boleh menjadi sesuatu landasan di dalam permulaan daripada tahun ini. Bagaimana kita hidup untuk kita boleh menikmati untuk apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita sesuai dengan tema kita tahun ini, Together Glorious. Biarlah doa daripada saya, sebagaimana di dalam tahun ini, di dalam kita boleh berdoa bersama-sama di dalam puasa Daniel. Selama 21 hari kita berdoa puasa. Biarlah setiap daripada kita pun boleh diberkati. Setiap daripada kita boleh memperoleh apa yang kita katakan Together Glorious. Biarlah kemuliaan, kegemilangan, sesuatu hal sukacita itu ada di dalam kehidupan daripada kita. Perlu di dalam kehidupan kita untuk kita belajar. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa semua yang telah menimpa akan Israel pada saat itu biarlah sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Ada amin saudara. Segala yang terjadi yang dituliskan, segala kisah yang dituliskan, yang terjadi di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, boleh menjadi contoh, boleh menjadi sesuatu peringatan di dalam kehidupan kita yang hidup saat ini di akhir zaman. Kita mau belajar sama-sama, oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama apa yang ada di dalam kitab Daniel. Kita buka bersama-sama dan kita membacanya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear. Ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari istana, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja.
kita boleh belajar pada saat ini bahwa kita melihat akan kehidupan daripada orang-orang Israel. Yang mana di dalam pada saat pemerintahan daripada Yoyakim yang pada saat itu dikepung dan Allah menyerahkan akan Raja Yehuda kepada Nebukadnezar, raja orang Babel. Yang mana orang-orang Israel lalu dibawa mereka untuk berada di Babylon. Orang-orang Israel pada saat itu ditawan dan dibawa di dalam pemerintahan daripada Nebukadnezar. Mereka dibawa ke Babylon pada saat itu. Untuk apa? Untuk mereka di brainwash, kalau saya boleh katakan. Untuk mereka boleh benar-benar dididik. Mereka boleh benar-benar diajarkan. Mereka bukan seorang yang sekedar belajar di Babylon, tetapi mereka adalah orang-orang yang ditawan. Berada di Babylon pada saat itu. Yang mana di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan daripada orang Israel, mereka diubah cara pikir mereka untuk menjadi sama seperti Babylon. Di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan yang pada saat ini yang terjadi di dunia. Dunia berusaha untuk kita membawa akan kehidupan kita, membawa setiap orang Kristen sepertinya untuk supaya menyerupai akan dunia ini. Sama seperti sesuatu keadaan pada saat itu. Yang ada di Babylon pada saat itu, orang Israel dibawa ke Babylon dan mereka untuk di brainwash dengan keadaan yang ada di Babylon pada saat itu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur, maksudnya pekerja daripada istana, untuk setiap hari menyajikan santapan raja, dikatakan. Dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja kepada siapa? Kepada raja. Mereka dididik, di brainwash. Mereka benar-benar diberikan akan makanan-makanan daripada Babylon. Di dalam kehidupan mereka setiap hari, bahkan kalau kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita melihat sesuatu budaya yang ada di dalam kehidupan kita adalah sesuatu budaya yang netral, yang tidak menekankan. Tetapi sesuatu yang terjadi tanpa saudara dan saya sadarin. Sesuatu kebudayaan yang dapat mempengaruhi akan kehidupan daripada manusia. Saudara, berapa banyak di antara kita berasal dari Indonesia. Dengan budaya yang berbeda, kita ada di negara ini. Dengan sesuatu budaya yang lain. Sepertinya sesuatu yang tidak ada sesuatu penekanan apapun. Tetapi kalau kita sadarin ada sesuatu perubahan di dalam kehidupan daripada kita. Tanpa kita sadarin, kalau tidak ada sesuatu kekuatan di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita di dalam kehidupan kekristenan kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ada sesuatu pembaharuan budi sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ada amin, saudara. Tuhan menginginkan kepada kita ada sesuatu perubahan. Perubahan daripada akal budi kita sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel pada saat itu, bukan sesuatu kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bahkan dikatakan di situ bahwa nama daripada mereka pun diganti. Bukan sesuatu tekanan budaya yang biasa.
tetapi bahkan nama daripada mereka pun diganti. Yang dahulu namanya Daniel diganti dengan nama Belteshazzar. Sesuatu perubahan yang Daniel yang namanya artinya my judge is Elohim. Hakimku adalah Allah yang menyediakan. Arti daripada Daniel. Tetapi diubahkan nama daripada Daniel. Bukan sekedar saja hanya budaya yang mempengaruhi mereka. Mereka dibawa ke Babylon untuk di brainwash. Tetapi nama mereka pun nama yang mengandung arti. Digantikan dengan Belteshazzar yang artinya Dewa Bel is my judge. Bukan Elohim lagi, tetapi Dewa Bel. Belteshazzar artinya Dewa Bel is my God. Sesuatu perubahan yang namanya dulunya yaitu Hanania, yaitu under Yahweh. Under Yahweh grace, under daripada Allah Yahweh. Karunia itu disediakan untuk kita. Tetapi nama itu diubahkan dengan Sadrak yang artinya yaitu di bawah perintah aku. Aku yang artinya yaitu apa saudara? Mungad. Allah daripada bulan. Nama daripada Misael yang dulunya dikatakan yang seperti Allah, who is like God. Tetapi diganti dengan nama Meshach yang artinya who is aku. Siapa? Ya, yang seperti siapa? Mungad. Azaria yang artinya hamba daripada Yahweh, hamba daripada Allah, digantikan dengan Abednego yang artinya servant of Nebo, hamba daripada Nebo. Nebo adalah Babylon, God. Sesuatu yang bukan sekedar biasa-biasa saja. Babilonia strategi atau strategi daripada Babylon. Mereka mengambil akan orang-orang pandai. Orang-orang yang luar biasa. Mereka dipilih secara luar biasa. Mereka di brainwash, mereka digantikan namanya. Mereka diajarkan dengan ajaran-ajaran Babylon. Tanpa saudara dan saya sadarin. Dunia pada saat ini menekankan akan hal ini kepada kita. Menekankan di ajaran-ajaran sekolah, mengajarkan mungkin di tempat kerja, ada sesuatu pengaruh, sesuatu hal-hal yang luar biasa ingin mempengaruhi akan kehidupan kita. Di dalam Daniel dan bersama-sama dengan teman-temannya itu, pada saat nama mereka diubahkan, mereka tidak takut. Mereka tidak mengalami sesuatu kegentaran. Mereka adalah orang-orang, kalau saya boleh katakan, adalah orang-orang yang ramah dan orang-orang yang pandai. Mereka tidak memberontak. Kenapa tidak memberontak? Karena mereka tahu bahwa perubahan nama mereka tidak merubah akan karakter inside dia. Tidak merubah akan imannya. Tidak merubah akan kepercayaannya. Maka dari itu mereka tidak memberontak meskipun namanya diubahkan. Bagaimana di dalam kehidupan setiap daripada kita. Daniel tidak berubah. Hanania tidak berubah. Misael tidak berubah. Azaria tidak berubah. Nama tidak akan merubah akan kehidupan mereka. Tapi satu hal. Yang sesuatu yang lain, yang mana mereka tidak mau. Mereka tidak mau melakukan cara makan yang sama dengan orang-orang Babylon.
Oleh sebab itu Daniel berketetapan untuk tidak makan akan santapan daripada raja. Ada amin saudara. Mereka tidak makan akan makanan-makanan. Saudara, sebelum manusia mengetahui bagaimana untuk makan yang sehat, Allah sudah membicarakan kepada orang-orang Israel. Untuk tidak makan apa? Arsik babi. Haleluya. Ya. Orang-orang Israel tidak diizinkan untuk makan babi, tidak diizinkan untuk memakan binatang air yang berkulit keras seperti kepiting kesukaan saudara, mungkin seperti lobster kesukaan kita semua. Ya. Sebelum mereka mengerti cara mengolah makanan, Allah sudah memberitahukan lebih dahulu. Ada amin saudara. Sebelum kolesterol kita tinggi, Tuhan sudah memberitahu kepada bangsa Israel. Karena semuanya ini makanan daripada siapa? Makanan daripada Nebukadnezar. Oleh sebab itu Daniel bersama dengan teman-temannya sudah mengerti. Sehingga mereka tidak ingin untuk menajiskan. Bukan karena pedang. Bukan karena apapun juga. Tetapi karena di mana mereka tidak mau memakan sesuatu makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Sesuatu kebiasaan daripada Babylon, yaitu mereka membawa akan makanan mereka dipersembahkan kepada dewa lebih dahulu baru mereka makan. Oleh sebab itu mereka tidak mau makan daripada makanan daripada raja. Makanan daripada raja adalah makanan-makanan yang mana penuh dengan sesuatu kelimpahan yang disajikan kepada dewa, dan oleh sebab itu mereka tidak mau makan akan makanan yang dipersembahkan oleh raja. Saudara boleh melihat bahwa bagaimana kehidupan daripada Daniel pada saat itu bersama dengan teman-temannya. Ada sesuatu God favor kalau boleh saya katakan. Bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-9 setelah Daniel mengatakan bahwa dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan akan dirinya. Setelah ketetapan daripada Daniel untuk tidak menajiskan akan dirinya, maka dikatakan ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pada saat ada sesuatu ketetapan di dalam hati kita, Tuhan bekerja. Ada amin saudara. Pada saat kita ada sesuatu keyakinan, kepercayaan, ketetapan di dalam hati kita, maka dari itu Allah mengaruniakan sesuatu favor. Ya, yang mana pegawai daripada istana ini untuk mendengarkan akan kehendak daripada Daniel. Oleh sebab itu dikatakan, di dalam ayat yang ke-10, berkatalah pemimpin pegawai istana kepada Daniel, aku takut. Pegawai istana pun takut. Daniel bukan seorang yang pada saat itu hanya sekedar enak-enak berada di istana raja. Mereka pun sebagai orang tawanan yang setiap saat mungkin pedang ataupun batu dapat membunuh akan kehidupan mereka. Daniel hidup di dalam sesuatu ketakutan pada saat itu, tetapi dia sebagai orang yang berani dan orang yang mempunyai sesuatu ketetapan. Saudara, sangat sesuatu kalau saya mendengarkan dan saya sendiri melihat bahwa bagaimana orang-orang yang hidup pada saat ini. Banyak sekali yang tidak mempunyai sesuatu ketetapan. Bahkan banyak sekali yang dahulunya menyanyi di gereja dengan suara yang begitu indah, memuliakan akan nama Tuhan, begitu masuk di TV ataupun masuk di Hollywood, mereka menjadi orang yang berubah. Saudara melihat akan hal ini. Beberapa saat yang lalu kita melihat, ya pada saat kita retreat di Memphis, Tennessee, beberapa daripada kita pergi ke tempatnya Graceland, is that Graceland? Tempatnya Elvis Presley.
Dahulunya diceritakan bahwa dia adalah seorang penyanyi di gereja. Yang Tuhan karuniakan suara yang luar biasa. Tetapi setelah tenar, dia hanyut. Bagaimana kehidupan daripada saudara dan saya? Saudara mau hidup di dalam kesuksesan, biarlah kita hidup di dalam sesuatu kebijaksanaan. Dikatakan Daniel bersama dengan teman-temannya ini adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan bijaksana, penuh dengan pengetahuan. Dan tidak hanya itu saja, tetapi penuh dengan pengetahuan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat bahwa di dalam kisah daripada Daniel pasal yang pertama, kita bisa bagi di dalam 3 hal. Yaitu pada saat Daniel di dalam tawanan, ya, di dalam penahanan. Yang kedua yaitu Daniel pada saat dia berada di istana. Dan yang ketiga adalah Daniel bersama dengan raja. Kita bisa melihat di dalam pasal yang pertama, ya, dibagi 3 hal. Pada saat penangkapan, pada saat Daniel berada di court daripada istana, di halaman istana, dan juga yang ketiga pada saat dia bertemu muka dengan raja. Pada saat yang pertama, kisah yang pertama, kita bisa mengambil sesuatu pelajaran di sini. Bahwa dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke berapa ini? Ayat yang keempat dikatakan, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja. Orang-orang yang cakap. Orang-orang yang mana saya boleh katakan, ya, dan yang dikatakan oleh Alkitab dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai celah. Orang-orang yang berperawakan baik. Mereka adalah orang-orang yang handsome. Kalau saya boleh katakan bahwa Daniel adalah orang yang handsome. Perawakannya pun baik. Dia tahu bagaimana dia harus makan. Sesuatu yang kita boleh lihat di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang berkarakter baik, berkualitas baik. Yang dikatakan ada sesuatu qualification yang ada di dalam dirinya. Mereka qualify untuk bekerja di dalam istana raja. Yang menjadi pertanyaan, asalnya dari mana? Mereka mempunyai jin yang baik. Mereka mempunyai karakter yang baik. Mereka mempunyai perawakan, mempunyai kualitas, mempunyai intelijen yang luar biasa dikatakan di dalam ayat yang keempat. Pada saat mereka ditawan, mereka adalah orang-orang yang demikian. Daniel bersama dengan teman-temannya adalah orang-orang yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, untuk kita bisa boleh belajar bersama-sama, dari mana mereka? Dari mana mereka? Saya rindu, saya ingin untuk setiap daripada kita. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita boleh mempertanyakan akan hal ini. Dari mana mereka? Mereka adalah orang-orang yang berkualitas, mereka yang mempunyai jin yang baik. Mereka asalnya dari rumah mereka. Ada amin, saudara? Kalau saya boleh katakan bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka adalah umurnya kira-kira 16 tahun. Mereka masih muda. Mereka yang sebelumnya mereka hidup bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya yang dapat mengajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang dapat mengerti atau yang belajar daripada orang tuanya. Orang tuanya yang mengajarkan akan ajaran tentang Allah. Orang tuanya yang mengajarkan bagaimana mendorong akan anaknya untuk tetap di dalam pendidikan. Mereka mengajarkan
Asal mula daripada mereka, kita boleh belajar. Tidak hanya sekedar wow, mereka orang-orang yang luar biasa. Tetapi biarlah kita mempelajari dari mana mereka. Mereka adalah orang-orang yang dari rumah orang tuanya. Orang tuanya yang dapat mengajarkan. Orang tuanya yang bisa membawa mereka sehingga mereka bisa menjadi aset bagi kerajaan. Saudara adalah aset daripada kerajaan Allah. Ada amin. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu ingat bahwa di dalam kehidupan kita perlu untuk bagaimana kita sebagai anak, untuk kita belajar, untuk mendengarkan akan suara orang tua kita. Bagaimana kerinduan mereka untuk membawa kita untuk menjadi orang yang berhasil. Ada amin saudara. Kita sebagai orang tua bisa membawa, saya rindu untuk setiap daripada kita, untuk kita bisa membawa akan anak-anak kita, untuk menjadi seperti Daniel, untuk menjadi seperti Hanaya, untuk menjadi seperti Misael, untuk kita menjadi seperti Asaria. Bagaimana mereka berperawakan baik, berpengetahuan baik, mempunyai sesuatu kehidupan yang luar biasa. Asal mulanya dari rumah tangga. Asal mulanya dari keluarga. Di dalam kehidupan kita boleh menyadari akan hal ini. Tidak hanya itu saja saudara. Orang sering berpikir bahwa kita memberikan kumon, memberikan pelajaran, mungkin matematik, memberikan pelajaran. Jangan itu saja. Mereka pun orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Ada amin saudara. Saudara sudah pernah mendengar akan khotbah saya yang bagaimana ibu daripada Musa. Ada amin saudara. Istri Firaun berusaha untuk mendidik, membawa mereka kepada pendidikan yang tinggi. Tetapi yang membuat Musa berhasil, mereka bukan dari pendidikan. Yang membuat Musa adalah ibu Yokebed, ibu daripada Musa, yang mana membawa Musa tahu akan rencana Tuhan yang menjadikan Musa sukses. Ada amin saudara. Bukan hanya pengetahuan, tetapi pengetahuan, hikmat, dan juga takut akan Tuhan. Yang akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang membawa akan anak kita dan kita semua akan mencapai akan kehidupan kegemilangan di dalam tahun 2014 ini. Ada tahun di mana kita mengalami akan kesuksesan. Di mana mereka adalah orang-orang yang mempunyai IQ yang tinggi. Tetapi tidak hanya itu saja. Tetapi mereka mempunyai BQ juga yang tinggi. Amin. Bible knowledge yang tinggi. Sesuatu hal yang menarik sekali. Bahwa dikatakan bahwa oleh psikologis mengatakan bahwa anak-anak dikatakan bahwa anak-anak mulai mengerti bahwa karakter mereka mulai terbentuk, mulai banyak sekali belajar pada saat mereka umur 8 tahun. Pada saat mereka umur 8 tahun, mereka sudah belajar banyak. Mereka mempunyai sesuatu karakter yang terbentuk, yang mana mereka akan bawa di dalam kehidupan mereka. Ini seorang psikologi mengatakan demikian. Oleh sebab itu biarlah kita juga boleh merenungkan akan hal ini. Karena hal ini adalah hal yang mana dikatakan di dalam kitab Proverbs chapter 22. Ya, di dalam kitab Proverbs chapter 22 yang mengatakan bahwa train up a child in the way he should go. Pada saat mereka masih kecil, untuk mereka dididik, jangan sampai terlambat. Ada amin saudara. Jangan sampai terlambat. Mereka akan menjadi Daniel. Mereka akan menjadi seperti Hanania. Mereka akan menjadi seperti Misael. Dari mana asalnya?
Of course. Ya. Dari sejak muda. Tetapi bagi saudara dan saya yang umurnya sudah enggak muda lagi, saudara dan saya enggak terlambat. Selama kita mau berubah. Ada sesuatu pembaharuan budi. Grace of God tetap ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Tetapi bagi kita yang menyadarin, yang kita mempunyai anak, biarlah kita train pada saat anak-anak kita masih muda. Masih remaja, kita train mereka. Pendidikan itu bukan di sekolah minggu. Don't give your kids untuk Sunday school teacher membentuk. Mereka hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari ada di tangan saudara. Ada amin saudara. Dari rumah tangga. Daniel, Hanania, Misael, dan Asyarya. Mereka menjadi orang yang luar biasa dari rumah tangga mereka. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita menyadarin akan hal ini. Kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Dan biarlah kita sebagai anak-anak juga mulai untuk kita boleh belajar bagaimana saudara dibentuk melalui kehidupan akan orang tua kita. Ada amin saudara. Never, jangan pernah kita memberontak akan pembentukan akan Tuhan. Yang kedua, kisah yang kedua, pada saat Daniel berada di istana raja. Apa yang kita bisa pelajarin? Apa yang bisa menjadi peringatan bagi kehidupan kita? Daniel pada saat itu mereka tidak menajiskan. Seperti saya katakan, pemimpin daripada istana pun mereka takut. Tetapi Daniel tidak takut mempunyai ketetapan ini. Di dalam kehidupan daripada Daniel sebagai seorang yang berani. Kadangkala di dalam kehidupan kita seringkali kita yang mempunyai hak, mempunyai right untuk berbicara, tetapi kita tidak berani untuk berbicara. Daniel yang tidak mempunyai hak, tetapi dia mempunyai sesuatu ketetapan. Kenapa dia bisa berani? Daniel sebagai orang yang tidak mempunyai hak, tetapi hanya satu hal yang dia punyai. Bahwa dia mempunyai sesuatu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berkuasa di bumi. Bahwa Allah adalah satu-satunya di mana setiap raja pun akan tunduk kepadanya. Ada amin. Daniel mempunyai sesuatu pikiran surgawi. Kita bisa belajar bagaimana Daniel bisa bijaksana, bagaimana hidupnya bisa sukses. Bahkan Daniel pun dikatakan dia akhirnya menjadi seorang perdana menteri daripada sesuatu kerajaan yang terbesar di dunia pada saat itu. Karena apa? Kesuksesan Daniel karena dia menaruh akan dirinya di bawah, bukan daripada pemerintahan raja, tetapi daripada pemerintahan daripada Allah yang maha tinggi. Pemerintahan daripada Allah sendiri yang menguasai akan hidupnya. Oleh sebab itu Daniel menjadi orang yang sukses. Daniel mengatakan, berikan aku sayur. Aku tidak mau menajiskan. Dia berani menyatakan demikian karena dia tahu akan Allahnya. Bahwa dia hidup di dalam kontrol daripada Allah sendiri. Bukan kontrol daripada seorang raja, tetapi daripada raja segala raja. Ada amin saudara. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam kehidupan kita boleh selalu pegang akan statement ini. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang dapat melawan kita. Ada amin saudara.
Oleh sebab itu kalau kita melihat akan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, di dalam chapter-chapter yang selanjutnya, mereka tidak tunduk. Mereka tidak takut untuk menyembahkan dewa, tetapi mereka hanya takut kepada Allah. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka tidak mau menyembah akan Allah Babylon yang palsu. Amin, saudara. Hal yang lain yang kita bisa belajar di dalam kehidupan daripada Daniel bersama dengan teman-temannya ini. Pada saat mereka berada di istana, yang saudara dan saya bisa belajar bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya tidak mengeritik. Ada amin, saudara. Mereka tidak mengeritik, mereka tidak mengata-ngatain akan orang-orang Babylon. Mereka tidak mengatain akan raja, tidak mengatain bahwa dewa mereka palsu dan lain sebagainya. Instead of kritik, mereka memimpin. Seringkali di dalam kehidupan kita mengkritik. Ya. Kita mengkritik generasi saat ini. Kenapa kita mengkritik generasi saat ini? Kenapa kita tidak memimpin akan generasi saat ini? Ada amin, saudara. Mungkin kita mengkritik bagaimana mereka berpakaian. Mungkin kita mengkritik bagaimana mereka hidup. Instead of mengkritik, kita memimpin seperti Daniel, seperti Hanania, seperti Misael. Ada amin, saudara. Mereka tidak mengkritik, tetapi mereka memimpin. Mereka membawa, mereka terjun. Mereka di dalam Babylon, mereka tidak komplain. Mereka tahu bahwa disitulah justru chance yang baik untuk merubah. Ada amin, saudara. Ada sesuatu chance yang baik, sesuatu kesempatan yang indah. Mereka berada di istana. Sehingga mereka dapat merubah sesuatu kehidupan daripada Babylon. Daripada mereka diubah oleh Babylon. Mereka memakai akan kesempatan ini. Oleh sebab itu, saudara yang berada di negara ini, don't just kritik akan negara ini, tetapi bawa perubahan untuk negara ini. Ada amin, saudara. Kekristenan jangan kritik akan apa yang terjadi di pemerintahan. Entah saudara di Indonesia, entah saudara di Amerika, entah saudara di Afrika, entah saudara di manapun juga. Sebagaimana Tuhan meletakkan kehidupan kita, biarlah kita boleh memimpin. Boleh kita membimbing akan mereka yang berada di tempat itu. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Dikatakan di situ usahakanlah kesejahteraan. Yeremia pada saat itu berkata kepada orang-orang yang dibuang di Babylon, saudara. Untuk mereka tidak melakukan kritik, tetapi justru mereka berdoa. Mereka berdoa, dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Mereka dibuang di Babylon. Dan dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada apa? Kepada Tuhan. Saudara, instead of mengkritik, berdoa. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh merenungkan akan hal ini. Saya percaya Daniel, Hanania, Misael, Asaria, mereka berdoa kepada Tuhan untuk Babylon. Untuk terjadi sesuatu perubahan. Bukan Babylon merubah mereka. Seperti tujuan semula mereka akan di brainwash di Babylon. Tetapi mereka
justru merubah akan Babylon. Ada amin, saudara. Saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu kesuksesan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-20, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, dikatakan bahwa dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan pengertian ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu, semua ahli jambi, seluruh kerajaannya. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang kritik biasanya enggak cerdas. Ya, entah saudara mengkritik rumah tangga saudara, mengkritik pekerjaan saudara, mengkritik akan mungkin gereja saudara, mengkritik mungkin pemerintah saudara, ya. Saya katakan mereka bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas mereka tahu bagaimana memimpin. Bagaimana membawa perubahan di dalam rumah tangga. Bagaimana membawa perubahan di tempat kerja. Bagaimana membawa perubahan di kota saudara. Membawa perubahan di dalam pemerintahan. Itu adalah orang yang cerdas. Mereka dikatakan bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya justru melebihi daripada orang-orang yang berada di istana raja. Ya, mereka melebihi akan kepandaian mereka semua. Yang ketiga yang kita bisa belajar. Yang ketiga seperti saya katakan bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya tidak hanya di istana tetapi mereka bertemu muka bersama-sama dengan raja. Pada saat seperti yang saya baru saja baca bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, ya, melebihi daripada seluruh ahli jambi daripada kerajaan. Mereka sebagai orang yang demikian, kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dari mana, bagaimana mereka mendapatkan akan hal ini? Saya sudah sedikit singgung tadi, bahwa kita ketahui saudara di dalam kehidupan sampai saat ini mungkin akan menjadi jawaban daripada kita, ya, jawaban daripada kita bahwa mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Ulangan lebih dahulu. Kitab Ulangan pasal yang ke-11 di dalam ayat yang ke-19. Nanti kita kembali kepada kitab Daniel. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Yang dikatakan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu untuk membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau sedang bangun. Untuk mengajarkan akan Taurat Tuhan, mengajarkan akan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu mereka mempunyai IQ yang tinggi. IQ yang tinggi yang dipunyai oleh Daniel karena mereka mempunyai BQ yang tadi saya katakan. Bible knowledge. Sehingga mereka mempunyai sesuatu IQ yang tinggi. Saudara boleh menyadarin bahwa di dalam Nobel Prize yang diberikan 90% adalah orang-orang Yahudi. 90% Nobel Prize diberikan adalah orang-orang Yahudi. Wow. Why? Jangan kita hanya sekedar karena mereka keturunan Yahudi. Tapi saya percaya Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Yang mana karena firman Tuhan diajarkan, firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi hidup. Ada amin saudara. Pelita bagi kehidupan mereka. Mari kita buka bersama-sama di dalam ayat Mazmur pasal 119.
Mazmur 119 di dalam ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Psalm 119 ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dikatakan aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. I have more understanding than all my teacher, dikatakan. For your testimony are my meditation. Banyak orang Kristen gak percaya akan ini atau gak melihat akan hal ini. Orang-orang Yahudi, saya percaya ini menjadi jawaban kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang yang banyak mendapatkan Nobel Prize. Karena mereka mempunyai banyak understanding, mereka menghafalkan. Pada saat saya berada di Ekuador, saya di airport bertemu dengan orang Yahudi. Saya kaget. Dia dulu duduk bersama dengan saya. Lalu dia dekat dengan tembok. Melepaskan akan jasnya. Mengganti dengan kerudung. Mengikatkan tali di tangannya. Mengikatkan kotak firman. Ya, berada di dahinya. Dan mereka bersembahyang. Menghafalkan. Gak heran mereka menjadi orang-orang yang pandai. Karena firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu, yaitu firman Tuhan, ku renungkan. Ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Luar biasa. Luar biasa. Aku mengerti. Ya, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saudara mau mempunyai anak-anak yang pandai. Ajarkan firman Tuhan. Ada amin, saudara. Akan melebihin kepandaian saudara. Akan melebihin akan kepandaian. Ya, karena mereka akan menjadi orang yang berhikmat. Bukan hikmat daripada dunia ini, tapi hikmat yang akan mengalahkan dunia ini. Ada amin, saudara. Yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ajarkan di dalam kitab Mazmur. Renungkanlah. Ya. Renungkanlah firman ini. Renungkanlah firman ini. Kita akan menjadi orang yang sukses. Dan akan memuliakan nama Tuhan. Ada amin, saudara. Kita melihat daripada Daniel. Ya. Daniel bagaimana bisa sukses. Bisa memuliakan akan nama Tuhan karena dari rumah tangga. Daniel bisa sukses. Bagaimana mereka bisa sukses? Karena mereka under God's authority, bukan dunia yang membentuk mereka, tetapi Allah yang take control, yang mengontrol akan Daniel. Bagaimana Daniel bisa sukses? Daniel bersama teman-temannya merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.